Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan Linggarjati merupakan tonggak perjuangan bangsa melalui forum-forum internasional dalam kaitannya mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik. Sekalipun hasil perundingan tidak seperti yang diharapkan, bahkan terkesan berat sebelah, hanya menguntungkan bangsa Belanda saja, tetapi tentu ada banyak hikmah yang dapat dipetik dalam proses kesepakatan perundingan Linggarjati tersebut. Sebagaimana diketahui, hasil perundingan Linggarjati ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946. Perjanjian ini ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut sebagai Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn, dan anggotanya antara lain adalah Van Mook. Sedangkan Lord Killen dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati menghasilkan 17 pasal. Di antaranya yang kita ketahui adalah antara lain Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda juga harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan negeri Belanda sebagai kepala Uni. Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia terhadap Belanda. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah Indonesia sampai-sampai harus mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 1946, di mana bertujuan untuk menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapatkan suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Kita tahu bahwa pelaksanaan hasil perundingan ini memang tidak berjalan mulus. Mengapa? Karena pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Sehingga pada tanggal 21 Juli tahun 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Kita tentu dapat melihat bagaimana beratnya pemerintah saat itu untuk menghadapi dua pihak sekaligus. Pertama, yaitu menghadapi pihak Belanda yang nyata-nyata ingin berkuasa kembali hingga mereka pada akhirnya melanggar perjanjian yang telah disepakati. Padahal jika dicermati, perjanjian itu lebih menguntungkan pihak Belanda daripada Indonesia. Kedua, pemerintah juga harus menghadapi pihak yang tidak puas terhadap perundingan Linggarjati, yang ironisnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Mereka yang tidak puas terhadap hasil perundingan menuding pemerintah terlalu lemah, sehingga hasil perundingan tidak menguntungkan bangsa Indonesia sama sekali. Meskipun demikian, kita harus mampu untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari perundingan tersebut. Pertama, upaya diplomasi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejatinya sangat mencintai perdamaian dan sangat mencintai rakyatnya. Dalam upaya perundingan, yang paling utama adalah tidak adanya korban jiwa yang harus berjatuhan akibat peperangan. Kedua, dengan adanya perundingan Linggarjati, maka dunia internasional mulai mengenal dan mengerti kesungguhan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Melalui pidato-pidato yang menggugah, baik Soekarno, Hatta maupun Syahrir
telah mampu membuka mata dunia internasional terhadap arti penting kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan munculnya simpati internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pada akhirnya kita wajib bersyukur bahwa perundingan Linggarjati mampu membuka perundingan-perundingan selanjutnya. Di antaranya adalah perundingan Komisi 3 Negara, perundingan Renville, perundingan Romroyan, serta konferensi meja bundar, sehingga pada akhirnya Indonesia diakui di mata dunia internasional sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada akhirnya yang menjadi tugas kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Salam, semoga bermanfaat.